Kemudian wajib kepada kamu, wa qafallahu, semoga Allah memberikan taufik, wa iyana, dan kepada kita semuanya, li ta'atihi, untuk taat kepada Allah, li tafarruti anil khalqi, untuk menjauhkan diri dengan makhluk. Wa dzalika li amrayn, kenapa alasannya kita disuruh untuk uzlah, kalau bahasa ini uzlah, dengan manusia, supaya tenang kita beribadah. Berarti para ulama dulu seperti itu ya, seperti menjauhkan diri dari manusia, seperti pergi dari sini kemana, ke gunung gitu kali ya, pergi uzlah, menjauhkan diri dari manusia. Tapi kalau kita belum bisa itu, karena kita lihat saja orang yang paling terdekat dengan kita siapa di rumah? Istri, kemudian anak, cucu. Nah, kira-kira orang yang paling terdekat dengan kita di rumah, nah ini sering menjauhkan kita enggak sama ibadah sama Allah. Itu sering saya katakan, itu benar. Apalagi kalau udah lagi nggak punya itu, ya, ini istri, ini anak, kadang kadang menjauhkan diri kita untuk beribadah itu, karena dalam satu keterangan, kalau kita rajin ibadah tapi anak dan istri tidak ibadah, maka kita akan diperpintai pertanggungjawaban. Bahkan dalam kitab buku dulunya dikatakan kalau perempuan melicik, ya, perempuan melicik. Kenapa liciknya? Ketika kita udah ada di surga, ketika kita ada di surga, kemudian perempuan di neraka, nah kita ditarik, ya, ditarik sama istri. Kalau istri madem, ya, makanya kalau mau kejar masalah ibadah, udah sholat belum? Itu, ya kan, sama istri. Saya yakin kalau mau ngasih bagaimana sholat, ya, itu ya, sama istri dulu. Nah, orang yang terdekat kita lah biasanya yang selalu menghalangi kita untuk beribadah. Benar, ternyata bukan orang lain, orang yang terdekat kita. Makanya di sini di sini ulama mengharuskan untuk kita beruzlah. Berarti kalau bahasa di kita mah nih, biasanya kita diharuskan untuk coba bertafakur gitu ya, bertafakur berapa jam itu kan, berapa jam sambil memikirkan kebesaran Allah itu, ya. Alasannya di sini agar kita menjauhi makhluk Allah. Tapi kalau kita nggak bisa, ya, kalau kita nggak bisa, tetap kita harus berdekatan, harus berdampingan. Tapi kalau ahli tasawuf bisa meninggalkan manusia dari keramaian untuk ibadah itu. Alasannya annahum yastagilunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Jadi mereka itu, ya, yang membuat kita itu tidak tertungkul, katungkulan bahasa katungkul dari ibadah kepada Allah ilal warak gitu ya. Ya, cuman segitu doang. Tapi kalau kita mau banyak lupanya ketimbang ingatnya sama Allah. Belum tentu kalau kita duduk sendiri kita ingat sama Allah. Palingnya kita mainin HP itu. Untung bagus saya nonton TV pakarem. Saya macam beli acan nasi bok apa namanya? Bos nasi bok. Itu untung bagus itu ya. Jadi baru dake ngaji bener ya, bagusnya pemerintah oke, gitu ya. Anu daek meuli TV, anu nonton TV meuli, anu itu diantepun gitu. Tapi bahaya oke tepak lalating cenah pona itu ya. Pak RT kan harusnya kasih himbauan yang punya apa sih namanya Bang Ijo,
gearbox. Itu nontonnya jangan lama-lama, biasanya kan mati sendiri tuh ya, mati sendiri blank, itu harus dimatikan. Kalau dipaksakan nanti meledak. Itu banyak berita ya itu. Jadi gara-gara TV juga kita ketumpul sama TV, lupa sama Allah. Jadi halangan yang pertama Bapak yaitu masalah perkara dunia, yang kedua yaitu masalah manusia. Jadi dua-duanya ini baru dua, harus kita bisa mengimbangi. Intinya waktu ibadah kita jalankan, waktu kerja kita, kerjanya kita pun untuk menafkahi anak istri itu dicatat ibadah di hadapan Allah, asal kita ikhlas itu ya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.